Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Ghaffar Al-Karim Al-Latif Al-Jawad. Fassalatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammad Ar-Ra'ufir Rahimi Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin Habibina wa syafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Rahmanu ya Rahim irhamna wa ya Ghaffar ighfir lana wa ya Latifu ultuf bina wa ya Karim akrimna. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika ya Rabbana min sakhatika wan nar. Allahumma ya Rabbana wa ya Ghaffar nastaghfiruka wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna innaka antar rahmanur rahim. Ukhsurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika Sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Para hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah kemudahan diberikan oleh Allah kepada kita untuk terus istiqamah di dalam kita meniti jalan keridhaan Allah, agar kita semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad rahmat, yang dekat kepada Nabi Muhammad akan dilimpahkan kepadanya rahmat, akan mendapatkan rahmat, dan Allah adalah pemberi rahmat. Yang dekat kepada Allah akan senantiasa diberi oleh Allah rahmatnya. Dan begitu sebaliknya, yang melanggar Allah, menjadikan Allah murka, akan menjadi sebab mereka mendapatkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kesadaran makna inilah yang dihadirkan oleh Imam Nawawi dalam bab khauf dan roja, yang sampai hari ini kita belum selesai membaca hadis-hadis tentang itu. Dan banyak sekali yang didatangkan riwayat-riwayat tentang ar-roja dan khauf. Karena begitu pentingnya dua hal tersebut. Dan pada pagi hari ini kita masih di dalam pungkasan babur roja, menumbuh suburkan rasa berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap kepada zat yang maha kuasa, yang bisa merubah semua hambanya, bisa mengampuni hamba-hambanya. Berharap agar kita tidak menjadi orang yang putus asa. Di sisi lain pada pertemuan yang lalu, kita pun harus menguatkan rasa takut kita kepada Allah yang maha kuasa untuk menyiksa hamba-hambanya. Baik, kita pungkasan hadis ini diriwayatkan dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, idza aradallahu ta'ala, jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki rahmata ummatin, memberikan rahmat kepada satu ummah, qabada nabiyaha qablaha, Allah akan ambil nabinya sebelum umat tersebut. Nabinya diwafatkan terlebih dahulu.
faj'alahu laha farata. Sehingga dengan wafatnya Nabi tersebut akan menjadi tabungan kebaikan yang disimpan, seperti tabungan. Wasalafan, simpanan, baina yadaiha, untuk umat tersebut. Wa idza arada halakatan, jika Allah menghendaki kehancuran, wa idza arada halakata ummatin, jika Allah menghendaki kehancuran satu kaum, satu umat, adzabaha, Allah berikan hukuman kepada umat tersebut, wa nabiyuha hayyun, dan nabinya umat tersebut masih hidup. Fa ahlakaha, kemudian Allah menghancurkan umat tersebut, wa huwa hayyun yanzur, sementara nabinya menyaksikan kehancuran tersebut. Fa aqarra ainahu, Allah akan menjadikan senang hati Nabi tersebut, bihalakiha, dengan kehancuran umatnya, hina kadzabuhu, tatkala mendustakan Nabi tersebut, wa asau amrahu, dan melanggar perintahnya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Tanda umat yang dicintai oleh Allah adalah jika umat tersebut tidak diberi hukuman bencana musibah di saat nabinya masih ada. Dan itu tidak pernah terjadi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ini terjadi pada umat-umat terdahulu. Dalam riwayat ini Nabi ingin menunjukkan bahwasanya kita ini adalah umat pilihan, umat yang diberi rahmat oleh Allah lebih daripada apa yang telah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Kaum Nabi Lot di balik bumi dan gunung diangkat di atas kepala mereka. Kaum Nabi Musa diberi oleh Allah kiriman bencana. Binatang-binatang masuk ke kolam-kolam mereka sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan air minum dan sebagainya. Banyak musibah-musibah yang dikirimkan oleh Allah kepada mereka. Dan nabi-nabi terdahulu, bagaimana Nabi Lut, kemudian ada lagi Nabi Syuaib, Nabi Nuh. Nabi Nuh diperlihatkan oleh Allah di hadapan Nabi Nuh, umatnya tenggelam. Akan tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diberi oleh Allah musibah seperti itu. Ya, ada orang yang melanggar Nabi 1, 2, 3, tapi tidak akan didatangkan bencana massal. Dan itu tanda kasih sayang Allah kepada umat ini, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pungkasan daripada hadis ini memberitahu kepada kita bahwasanya Allah telah memberikan keistimewaan kepada kita, maka berlombalah untuk menjadi benar-benar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan tidak akan rela jika umatnya itu tersiksa di dunia. Kalau Nabi terdahulu berdoa, Nabi-nabi terdahulu berdoa akan dihancurkan umatnya agar sirna, agar diberi hukuman. Tapi Nabi Muhammad SAW bahkan di saat umatnya itu melakukan kezaliman yang sangat kepada Nabi SAW, ternyata hati Nabi pun masih menginginkan mereka tobat dan sadar dan tidak menghendaki diturunkan azab kepada mereka. Kisah masyhur waktu Nabi di Taif. Nabi tidak menginginkan kehancuran kepada mereka. Itulah Nabi rahmat. Bahkan Nabi SAW sebab tidak akan diturunkan musibah kepadanya. Dalam Al-Quran disebutkan wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Lihat, di saat ada Nabi Muhammad SAW, Allah tidak akan menurunkan musibah-musibah kepada mereka. Dengan adanya Nabi,
maka tidak akan ada musibah yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Dan setelah Nabi tidak ada, maka Nabi telah mengajari kita untuk beristighfar agar tidak diturunkan musibah kepada kita. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Nabi SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW diutus adalah rahmat untuk semesta. Bukan sekedar untuk bangsa manusia, akan tapi itu alam dan semuanya. Itulah Nabi Muhammad SAW. Baik, kita ini pungkasan daripada babur roja. Sekarang masuk babu fadlir roja'i, bab tentang keutamaannya berharap kepada Allah. Agar kita selalu berharap kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala ikhbaran anil abdi salihi, Allah memberikan kabar, berita tentang seorang Nabi soleh, yaitu Nabi Musa. Seorang hamba yang soleh. Seorang hamba yang soleh, Sayyidina Musa alaihissalam. Wa ufawwidu amri ilallahi innallaha basirum bil ibadi. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Dikisahkan dalam Al-Quran bahwasanya hamba yang soleh tersebut, ufawwidu amri, aku serahkan urusanku kepada Allah. Ilallah. Innallaha basirum bil ibadi. Allah maha tahu tentang keadaan hambanya, keadaan hamba-hambanya. Fawaqahu Allahu, kemudian Allah menjaganya dan melindunginya, sayyiati ma makaru, dari kejahatan musuh-musuh yang akan membuat tipu daya kepadanya. Nah, di sini ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan berikan pertolongan, Allah berikan bantuan. Akan tapi bantuan ini Allah berikan setelah adanya penyerahan dari hamba tersebut kepada Allah. Dan tidak akan menyerahkan urusannya kepada Allah kecuali setelah ada keyakinan di dalam dirinya bahwasanya Allah memang zat yang pantas untuk diharap, untuk memberi pertolongan kepadanya. Makanya menyerahkan kepada Allah ini terlebih dahulu harus kita dahulukan daripada mendahului daripada pertolongan itu. Jadi yang banyak menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pun yang bakal banyak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam bab lain disebut bab tawakal ada. Jadi kalau seseorang itu datang kepada seorang manusia misalnya, ingin minta bantuan, itu sebetulnya itu secara otomatis. Secara otomatis itu sudah ada di dalam benak dan pikirannya bahwasanya orang itu adalah bisa membantuku. Dalam dugaan paling tidak. Dia bisa membantu. Kemudian setelah itu menyerahkan, saya punya masalah begini-begini, dan dia punya kemampuan untuk membantu. Nah, kalau tidak membantu kita ini, pertama adalah salah alamat. Contoh, kalau kita datang kepada seseorang yang kita yakin tidak akan bisa membantu, kenapa kita minta bantuan kepadanya? Kita akan minta bantuan kepada orang yang tidak akan bisa membantu kepada kita. Bagaimana? Manusia ini kita membuat contoh saja. Jadi kalau kita datang kepada seseorang minta bantuan, tentu dalam dugaan kita dia akan bisa membantu. Kemudian adab kita dengan dia itu bagaimana? Kita prasangka baik dulu dong dengan dia. Kalau dari awal, orang kayak begini nggak bakal bisa bantu. Kira-kira gimana? Marah dia, kurang ajar, bener sudah datang begini bilang aku nggak bisa bantu. Kan gitu ya. Mesti kita punya prasangka baik bahwa dia bakal bantu. Ini satu pangkat kita manusia, dengan manusia pun ada adab. Bagaimana dengan Allah pencipta kita? Maka kita besarkan harapan kita. Allah Maha Kuasa untuk membantu kita. Ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Dan ini yang mengundang bantuan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jika ada orang diganggu, tidak mengadu kepada manusia, ngadu kepada Allah, ini lebih dahsyat lagi, mengundang bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengadu kepada Allah, Allah innallaha basirum bil ibad. Allah Maha tahu tentang keadaan hamba-hambanya. Setelah kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, ini dalam banyak hal. Urusan duniawi, ekonomi, gundahnya hati, jodoh, anak, segala macam. Maka biasalah kita mengadu kepada Allah.
Allah tempat untuk mengadu. Allah Maha Kuasa untuk merubah semuanya. Allah Maha Kuasa untuk berikan bantuan kepada kita. Maka ini yang harus kita hadirkan, permohonan dan permohonan, keyakinan dan keyakinan, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru nanti kita akan memetik buahnya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah memberikan pertolongan kepada hambanya yang tidak minta sekalipun ada. Akan tapi ternyata minta sendiri, memohon kepada Allah adalah juga syariat, dan itu pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan beri kepadamu. Dan Allah Subhanahu wa taala, jika hambanya memohon kepadanya, Allah akan senang. Tapi kalau sudah hambanya tidak pernah butuh kepada Allah, maka Allah murka. Sadari makna ini, maka teruslah dan teruslah memohon, adukan segala permasalahan kita. Apa yang selama ini kita temui dalam kehidupan kita. Lihat. Apapun, lihat urusan pribadi kita. Termasuk kekhusyuan kita dalam sholat. Kenapa sholat kok sholat susah banget khusyuk? Adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberi khusyuk. Kenapa hati kita kurang cinta kepada Al-Qur'an? Kenapa hati kita kurang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa hati kita kurang cinta kepada syariat Nabi? Kenapa kok aku belum bisa pakai kerudung yang rajin itu? Adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok aku masih melakukan sesuatu yang Allah tidak suka? Kenapa? Adukan kepada Allah. Ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan kepada Allah. Sembari kita memohon kepada Allah, maka setelah itu baru fawaqahullahu, Allah akan berikan perlindungan, Allah akan berikan penjagaan. Baik, hadis berikutnya adalah hadis wa an Abi Hurairah, riwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau berkata, qala Allah azza wa jalla, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku ini tergantung bagaimana hambaku mendugaku. Ini bab husnudzon. Sehingga jangan sampai kita bab masuk tafaul jangan sampai kita masuk bab tasyaum. Tasyaum itu berprasangka buruk kepada apapun. Akan tapi hendaknya kita berprasangka baik terus dalam keadaan apapun. Allah Maha Kuasa. Mimpi buruk tafsiri baik, sudahlah. Ada orang prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Gelas pecah saja mikir, kenapa Pak kok tiba-tiba pagi gelas pecah? Nasi, masak nasi, tiba-tiba nasinya hangus. Ada apa Pak? Nasi busuk. Jangan-jangan anak kita sakit. Sakit beneran karena kau berprasangka buruk kepada Allah tentang anakmu. Kalau ada nasi busuk, bilang ini jatahnya ayam nih. Wah, selesai. Orang biasa dengan prasangka buruk. Dan ini ada kebiasaan di kampung itu. Ada gagak kau, ada yang mati. Mati betul tuh saudaramu atau kerabatmu. Tidak usah berasangka, kau gagak. Memang gagak bisanya begitu. Gagak nggak akan bisa dia bernyanyi lagi. Bisanya kau begitu. Itu nyanyinya gagak. Burung gagak. Jadi berasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai kita berasangka buruk dalam kehidupan kita. Hidupnya dalam prasangka. Baik. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung bagaimana hambaku mendugaku. Subhanallah. Kalau baju kebalik, anggap saja wah dapat rezeki banyak. Kedutan kalau bahasa Jawa. Ini orang Jawa itu paling punya cerita macam-macam. Ini, wah ini duitnya hilang nanti. Oh, hilang beneran. Ngapain? Ini dapat duit, ini lebih gede lagi gitu loh. Sudahlah, lupakan itu. Jangan pakai prasangka-prasangka buruk. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, maka Allah akan bersama orang tersebut selagi ia menyebutku. Allah. Kebesertaan Allah dengan pertolongannya. Kebesertaan Allah dengan bantuannya. Kebesertaan Allah dengan penjagaannya adalah di saat kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka biasakan dalam hidup kita untuk zikir, menyebut nama Allah. Qiyama wa qu'uda, berdiri duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan tertidur, dalam keadaan baring. Maka hendaknya kita membiasakan lidah kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membiasakan dirinya dengan menyebut nama Allah, maka Allah akan beserta, menyertainya. Dan kebesertaan Allah ini dengan pertolongannya, jangan sampai meyakini kebesertaan zat Allah kepada kita, anda. Akan tapi Allah akan dengan pertolongannya, Allah akan dengan penjagaannya.
Wallahi, lallahu afrahu bitaubati abdihi min ahadikum yajidu dhalatahu bil falati. Demi Allah, sungguh Allah itu, lallahu, sungguh Allah itu lebih senang di saat melihat hambanya itu bertobat, melebihi rasa senangnya. Ini hanya gambaran yang dihadirkan, ya, gambaran yang didatangkan. Allah sering membuat misal itu agar kita tuh punya gambaran. Ada seseorang punya onta di perjalanan dan dia tidak ada warung, tidak ada bekal apapun kecuali bekalnya ada di atas ontanya. Makanannya ada di situ, pakaiannya ada di situ, semuanya ada di situ. Di tengah perjalanan tiba-tiba ontanya terlepas dan hilang. Lihat, begitu susahnya dia. Dia susah karena makanannya ada di situ. Ini perjalanan jauh, nggak ada warung, nggak ada toko, nggak ada bekal lagi, kecuali yang ada di situ. Sudah mencari capek dan tak taunya apa datang itu onta datang. Alhamdulillah. Senang atau tidak? Itu senangnya kayak apa? Karena apa? Kalau onta di rumah, falah itu di padang tanah luas. Kalau onta di rumah hilang nggak ada ini, masih ada itu. Kalau nasi ini busuk masih ada beras dimasak. Jadi nanti ini gambarannya adalah falah, hamparan luas. Yang tidak ada warung di situ, tidak ada pertokoan, tidak ada bekal lagi kecuali bekalnya di atas ontanya. Hilang. Jadi sandarannya di dunia ya hanya itu. Maksudnya apa? Harapan untuk makan ya di situ. Sudah dicari-cari, tak taunya datang lagi. Alangkah senangnya. Dan Allah lebih senang, ini gambaran kesenangan itu. Artinya Allah sangat senang dengan hamba yang bertobat. Subhanallah. Allah sangat senang dan sangat senang kepada hamba yang menghadap kepada Allah dengan tobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Tobat. Bukan sekedar Allah senang dengan orang yang beribadah. Allah ngerti kita banyak salah. Allah tahu kita banyak dosa. Hampir setiap saat kita melakukan dosa, sesaat dengan mata kita, sesaat dengan telinga kita, sesaat dengan lidah kita. Oh, Masya Allah. Akan tapi yang sadar itu lalu ngadep kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, Allah senang. Innallaha yuhibbut tawwabina. Allah senang dengan orang yang selalu meningkatkan tobatnya. Dan terus bertobat, tidak tobat sekali lalu beres, tidak. Terus bertobat dan bertobat dan bertobat dan bertobat. Itu senang Allah. Man taqarraba ilayya shibra. Barang siapa yang mendekat kepada aku sejengkal, maksudnya kita merindu Allah, kita menuju kepada Allah, kita ingin mendekatkan diri kepada Allah seperti ini. Kalau digambarkan seandainya kita melangkah satu jengkal saja. Ini gambaran, maksudnya apa? Allah akan beri lebih banyak. Taqarrabtu ilaihi dhira'an, aku akan mendekat kepadanya satu dhira'. Ini sejengkal, ini satu dhira'. Berarti apa? Usaha kita akan dibalas oleh Allah lebih daripada usaha kita. Selalu itu. Wa man taqarraba ilayya dhira'an, barang siapa yang mendekat kepadaku satu dhira', maksudnya perjuangannya untuk mendekat kepadaku akan aku balas lebih dari itu. Taqarrabtu ilaihi ba'an, maka aku akan mendekat kepadanya dengan depa. Dari satu dhira' ini, satu ba'. Jadi yang pertama sejengkal, sedhira', tambahan. Jadi artinya gambaran dosanya kalau kita mendekat kepada Allah, Allah akan mendekat kepada kita lebih lagi, dan kedekatan Allah namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza aqbala ilayya yamshi, kalau seandainya hambaku itu mendekat kepadaku dengan berjalan, aqbaltu ilaihi uharwil, aku akan menuju kepadanya dengan lari-lari kecil. Maksudnya apa? Hambaku berjalan, aku lari. Jadi maksudnya apa? Apa yang Allah berikan lebih daripada apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi balasannya tetap lebih. Tapi jangan digambarkan Allah mendekat dengan zatnya, dengan kita, lalu Allah berlari-lari, itu tajsim yang keluar dari iman. Maksudnya Allah akan beri lebih cepat lagi. Sehingga apa? Kalau kita menyambut seruan Allah, maka Allah akan kalau kita menyambut seruan Allah dengan kecepatan kita berjalan, maka Allah akan memberi dengan kecepatan seperti berlari. Maksudnya lebih. Sehingga itulah yang dia jadikan doa Nabi SAW.
La nuthni, kami tidak akan. Alaika kama athnaita ala nafsik. Kami tidak akan bisa menyanjungmu ya Allah seperti kau menyanjung untuk dirimu sendiri. Pujian kita yang kita berikan untuk Allah tidak akan mampu, tidak akan bisa memenuhi, tidak akan bisa mencukupi dengan karunia yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, kalau seandainya engkau ingin mensyukuri nikmat Allah, kau hitung nikmat Allah, kau tidak akan mampu. Karena apa? Selalu Allah memberi lebih kepada kita. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadza lafdhu ihda riwayati Muslim, ini termasuk lafaz yang ada dalam satu riwayat di dalam hadisnya Imam Muslim. Wa taqaddama syarhu fil babi qablahu, syarahnya sudah lalu. Wa rawa fi sahihaini, dan telah meriwayatkan wa ruya fi sahihaini, diriwayatkan di dalam kitab sahihaini, kitab Imam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, aku akan selalu bersama hamba kapan hambaku itu mengingatku. Bin nuni wa fi hadhihi riwayah haitsu bitta'i, dengan ta. Wa kilahuma sahih, dua-duanya adalah benar. Haitsu sama hina. Perbedaan lafaz tapi maknanya sama. Haitsu sama hina. Ketahuilah bahwa ini menjelaskan, Allah berfirman menjelaskan bahwasanya kalau engkau mendekat kepadaku, maka aku akan lebih dekat kepadamu. Kalau engkau menuju kepadaku, aku akan lebih cepat menuju kepadamu. Kalau kau serahkan urusanmu kepadaku, maka aku akan beri pertolongan lebih cepat daripada kedatanganmu kepadaku. Maka ayo kita menuju Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya adalah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, annahu, sesungguhnya beliau sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi, sebelum wafatnya, bi thalathati ayyamin, 3 hari. Yaqulu, beliau bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla, rawahu Muslim. Awas, jangan sampai salah satu dari kalian itu mati kecuali dalam hatimu ada prasangka baik kepada Allah, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada di antara kalian itu mati dalam keadaan kalian tidak punya prasangka baik kepada Allah. Apa prasangka baikmu kepada Allah? Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Allah akan berikan pertolongan kepadamu. Allah akan berikan husnul khatimah, terus minta kepada Allah. Jadi di saat menjelang ajalnya pun penuh harapan. Jangan sampai ada menjadi hamba yang putus asa di saat menjelang kematiannya. Sehingga perlu di saat orang mau mati, dekat ajalnya ditalkin Allah agar ingat Allah, kalau Allah diingatkan kalau Allah Maha Kasih, agar selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berharap. Kalau sudah putus asa, naudzubillah, macam-macam putus asa itu adalah jika jarak jauh dari kematiannya, dia akan mempercepat kematian dirinya sendiri. Bunuh diri, orang putus asa. Dan termasuk tanda orang yang bakal mati su'ul khotimah, lihat, di saat kematiannya pun ternyata putus asa. Tidak mengharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada di antara kita putus asa. Selalu berharap dan berharap Allah akan mengampuni dosa kita. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita menghadap kepada Allah dengan penyesalan dan kesadaran, maka Allah akan berikan pengampunan sebesar dosa itu, bahkan lebih dari itu. Seperti hadis berikutnya akan kita baca. Jadi ini, jangan sampai ada di antara kita putus asa. Na'udzubillah. Ada sebagian orang putus asa. Sehingga kalau saya maksiat, biarinlah maksiat, saya sudah maksiat begini, mau gimana lagi? Saya sudah jelek, saya sudah kotor, saya sudah ini. Enggak, sejelek apapun dirimu, sejahat apapun engkau, maka ketahuilah pengampunan Allah lebih luas dari kejahatanmu. Segeralah menghadap kepada Allah. Segeralah menghadap kepada Allah. Selagi nyawa masih dikandung badan, selagi yang namanya nyawa belum ada di tenggorokanmu, malam yughargir, maka pintu maaf akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai ada yang putus asa. Tapi sisi lain jangan sampai kita suka menunda-nunda permohonan maaf kepada Allah, permohonan ampun. Awas. Jangan-jangan kita mati dalam keadaan belum berharap pengampunan dari Allah, maka termasuk orang yang tidak punya husnudzon kepada Allah.
Sehingga istighfar, mohon ampun, penyesalan setiap saat harus kita hadirkan. Karena kita tidak tahu kematian kapan datang kepada kita. Maka harus setiap saat, di saat kita menjelang tidur, maka hendaknya kita membiasakan tidur menghadap ke kiblat, punya air wudhu, kemudian kita membaca zikir-zikir, kalau bisa dengan posisi seperti orang yang di liang lahat. Agar kita ingat bahasanya mungkin saja kita mati saat itu. Sehingga kita tidak mengentengkan kemaksiatan karena barangkali detik itulah kematian kita. Kita tidak mudah melakukan kezaliman karena mungkin saat itu Allah mencabut nyawa kita. Lihat, kalau orang selalu sadar makna ini, pengharapan kepada Allah, maka lihat jauh dari kemaksiatan dan kehinaan. Yang berdosa pun mudah berhenti karena apa? Dia tahu bahasanya kematian bisa saja datang dalam keadaan dia belum bertobat. Alangkah mengerikannya. Berarti dia tidak punya harapan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang digugah. Hati kita digugah dengan cara ini. Imam Nawawi rahimahullah menghadirkan bab ini. Gugah hatimu. Allah Maha Pengampun. Jangan sampai ada yang putus asa. Segeralah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Anas, dan diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, sesungguhnya engkau apapun kau panjatkan dari doa-doamu kepadaku dan harapanmu kepadaku untuk aku ampuni, ghafartu laka, maka aku akan ampuni engkau. Ala makana minka wala ubali. Apapun dosa yang ada padamu, karena engkau mengharap kepada wala ubali, dan aku tidak mikir lagi, aku tidak akan perhitungkan lagi, tidak akan hitung lagi sebesar apapun dosa itu. Lihat, begitu besarnya pengampunan Allah. Wala ubali. Aku tidak melihat lagi dosa kayak apa itu. Asalkan kau menghadap kepadaku, memohon kepadaku, mengharap kepadaku. Yang menjadi masalah adalah tidak mengharap kepada Allah, dan itu sering kita lupa. Tidak menyesali dosa kita lalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lalai. Ya bena Adam, wahai anak Adam, law balaghat dzunubuka, kalau seandainya engkau punya dosa yang mencapai ananas sama, waduh, ketinggian langit sana. Waduh, bukan segunung, gunung masih gitu. Sampai langit dosamu. Istaghfartani, engkau minta ampun kepadaku. Ghafartu laka, aku akan mengampunimu. Lihat, asalkan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh putus asa. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka, sesungguhnya engkau, lau ataitani, jika datang kepadaku, bi kurabil ardi. Kurabil ardi ini dengan sebanyak isi bumi ini, maksudnya bumi dengan isinya gitu. Bi kurabil ardi. Khataya, dengan kesalahan-kesalahan. Tsumma lakitani, kemudian engkau bertemu denganku. La tusyriku bi, kau tidak menyekutukan aku. Bukan menjadi orang yang menyekutukan aku syai'an, dengan sesuatu apapun. La ataituka bi kurabiha, niscaya aku akan beri kepadamu sebesar itu juga maghfiratan, pengampunan. Nah ini iman yang paling penting perlu kita jaga. Nah, ini berkenaan dengan iman. Sekarang ada akidah-akidah yang mengeluarkan kita dari Islam. Akidah-akidah yang menjadikan kita keluar dari iman. Na'udzubillah. Hati-hati. Kelompok-kelompok akidah yang muncul akhir zaman tiba-tiba menjadikan kita keluar dari iman. Ada di antaranya mujassimah, yang mengatakan Allah bertangan, Allah matanya, sampai gambarannya seperti orang duduk. Itu mujassimah, keluar dari iman, menyekutukan Allah tuh. Ini ada kelompok yang keluar dari manhaj ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Ada akhir zaman mengatakan Allah ada di atas langit sana tuh, dengan takwilan yang macam-macam, sampai digambarkan arsy paling gedenya Allah duduk di situ. Innalillahi naudzubillah. Itu keluar dari iman tuh. Sampai digambarkan oleh tokoh-tokohnya, ini adalah akidah yang sesat. Bahkan ini keluar dari iman karena menggambarkan Allah ada di atas arsy, sampai gambaran arsy adalah paling besar yang makhluk Allah. Jadi Allah ada di sana. Karena kalau tidak paling besar makhluk, nanti Allah diliputi oleh makhluk. Arsy paling besar dari makhluk, Allah ada di atas arsy. Nah inilah takwil dari mana itu? Itu adalah orang aneh akhir zaman yang mengingkari takwil, tapi mereka masuk takwil ba'id, bahkan takwil fasid. Mereka mengingkari takwilnya ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Sementara takwilnya ahli sunnati wal jamaati adalah dengan hujjah, dengan dalil yang lain. Ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah dengan hujjah yang lain
agar menyelamatkan orang daripada tasbih. Menyerupakan Allah dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai'. Sudah begitu mereka membuat propaganda, kita yang sesat, ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah yang sesat, naudzubillah. Orang buta tidak merasa dirinya buta, menganggap orang tidak bisa melihat semuanya, sementara dia tidak bisa melihat. Itulah kesesatan. Nah, ada lagi kesesatan, mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, mengkafirkan umat-umat Islam. Termasuk ada kelompok yang saat ini mulai ramai di Indonesia, innalillah, yang mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mengkafirkan Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi sudah mengancam, man qala li akhi ya kafir, kalau orang mengatakan pada saudaranya hai kafir, maka kembali kepada faqad ba'a biha, akan kembali dengan kalimat kekafiran kepada dirinya sendiri. Mengatakan syirik dan sebagainya. Apa itu semuanya? Iman tidak dibangun dengan mensyirikkan. Iman dibangun dengan mengkafirkan, tidak. Akan tapi lihat, para ulama-ulama terdahulu tidak masuk bab-bab semacam itu. Para a'immah madzhabul arba'ah, lihat. Toleransi yang dibangun oleh mereka dalam perbedaan pendapat. Mereka ngerti perbedaan usul, mereka ngerti perbedaan furu'. Tapi akhir zaman ini wala dikit-dikit syirik. Lihat. Sampai akhirnya apa? Karena keluar dari Islam. Orang itu kalau orang muslim melakukan sesuatu yang dikatakan syirik namanya murtad. Dan buah daripada hukum kemurtad. Dan apa dari kemurtad ini hukumannya apa? Dipenggal lehernya. Makanya ada pembantaian sekarang aneh-aneh. Orang Islam bantai orang Islam, lihat. Khawarij akhir zaman tuh dikit-dikit kafir, tawasul, syirik. Kok enak bener tawasul syirik? Dari mana pensyirikan tawasul? Tawasul apa sih? Jangan mendefinisikan tawasul dengan akalmu sendiri. Akan tawasul adalah memohon tetap kepada Allah. Akan tapi membawa sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Apakah amal soleh atau orang soleh? Ada pendidikan dari Nabi SAW. Dan ada hujahnya. Dan dijelaskan oleh para ulama. Bukan saat ini waktunya untuk menjelaskan. Akan tapi ada orang yang modelnya kayak begitu. Merayakan maulid Nabi, ada yang sampai derajat bid'ah. Sesaat mengatakan bid'ah. Sesaat mengatakan syirik. Innalillah. Kok gampang bener tuh? Pabrik syirik, gudang syirik, gudang bid'ah. Dari mana itu semuanya? Dikit-dikit mengatakan syirik. Aduh, tanyakan hujah kepada ulama. Mengagungkan Nabi SAW, maulid Nabi tidak ada pengkultusan Nabi SAW. Ini termasuk masalah akidah. Karena apa? Mengatakan orang lain keluar dari iman. Sementara Allah maha luas dengan rahmatnya. Ada sekelompok yang mengatakan bahasanya apa? Punya anak dan Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita menghukumi orang di ahli sunnah wal jamaah tidak biasa mudah mengkafirkan. Kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah khusus. Tidak akan mudah mengkafirkan siapapun. Akan tapi kalau ada sekelompok yang dikatakan oleh ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah kafir, dikatakan kafir, mereka itu karena telah mendahului mengkafirkan kita. Contoh misalnya, kenapa kita hukumi Ahmadiyah kafir misalnya? Karena Ahmadiyah punya kaidah yang sangat jelas yang dikatakan oleh Mirza sendiri bahwasanya man amana bi Musa wa lam yu'min bi Isa wa amana bi Isa wa lam yu'min bi Muhammadin wa amana bi Muhammadin wa lam yu'min bi Mirza Ghulam Ahmad bi Ahmad fa huwa kafir misalnya. Nah ini salah satu kalimat. Kalau orang beriman kepada Nabi Musa kok belum beriman kepada Nabi Isa, tetap kah? Beriman kepada Nabi Isa enggak nerima Nabi Muhammad, hukumnya apa? Kafir. Lah beriman dengan Nabi Muhammad kalau belum bisa mengakui Mirza sebagai Nabi, maka dia tetap kafir loh. Mereka mengkafirkan kita. Sehingga kalau ada orang ahli sunnah wal jamaah mengatakan ada kelompok lain kafir, bukan karena kita mengkafirkan mereka. Karena mereka terlebih dahulu membuat pemisah. Karena kita bukan golongan kaum muslimin. Wa qatilul ladzina yuqatilunakum dalam tadhkirahnya misalnya Ahmadiyah misalnya. Wa qatilu, perangilah mereka-mereka yang telah memerangimu. Ini siapa? Ternyata bukan orang-orang kafir. Dimasukkan pada orang yang belum menerima Sayyidina, belum menerima orang yang dianggap Nabi di akhir zaman. Contoh. Kemudian ada sebagian kelompok yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kafir. Sayyidina Umar kafir. Sayyidina Umar kafir. Siti Aisyah dikatakan pelacur masuk rumahnya Nabi SAW. Innalillah. Gimana masuk akal bapak kita sendiri kalau dikatakan punya pelacur di rumahnya kita akan marah, apalagi Nabi kita yang maksum terjaga. Mana penjagaan Allah untuk Nabi Muhammad sampai keluarganya dinodai oleh seorang pelacur? Ini merendahkan Nabi tanpa disadari. Lebih dari itu dia telah merendahkan Siti Aisyah. Siti Aisyah pilihan Nabi SAW. Ini kelompok seperti ini. Maka mereka itu kafir karena telah mengkafirkan orang lain.
Jadi permasalahannya jangan sampai dibolak-balik. Ada sekelompok yang mengatakan kelompok di Yaman namanya pengikut Imam Zaid bin Ali. Zaidi. Mereka tidak mengkafirkan, derajat mengkafirkan, maka ahli sunnah wal jamaah syariah pun tidak mengkafirkan. Karena mereka tidak mengkafirkan. Akan tapi ini ada orang mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, mengkafirkan Sayyidah Hafsah, mengkafirkan Siti Aisyah. Bahkan lihat di buku-buku besar mereka, buku pedoman mereka, buku panduan mereka seperti itu. Dan saat ini ada, hati-hati. Makanya kami kadang heran jika ada sebagian orang yang dikatakan dia tokoh tidak mengerti ini semua itu bagaimana, apa yang dibaca. Jadi di saat ada keputusan kafir itu adalah ditujukan kepada kelompok itulah yang telah mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang telah mengkafirkan Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya mereka mengkafirkan orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW. Jadi ada dua kelompok yang aneh, dikit-dikit mengkafirkan. Sebagian mengkafirkan ulama-ulama kita, masalah tawasul, maulid Nabi dan seterusnya. Sebagian lagi mengkafirkan sahabat Nabi, mereka bukan golongan kita sudah, bukan golongan ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah golongan-golongan ekstrim yang akan buah dari itu semua ada pembantaian. Karena apa? Hukum orang keluar dari iman adalah dibantai. Nah, makanya begitu mudah mereka mengatakan kafir. Hati-hati kalau nyekolahkan anak-anak kita di mana. Kalau sudah di situ ada bibit takfiri, mengkafirkan, mensyirikkan, cabut saja. Baik, ini berbahaya sekali. Kemudian di situ ada yang namanya masalah keimanan itu. Itu nomor satu harus dijaga. Dan kita babnya bab roja ya. Babnya roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita harapan kita tidak akan ada gunanya jika ternyata iman kita tidak kita jaga. Kita punya iman, ayo kita jaga. Kita punya sekolahan, punya pondok akidah. Dan kalaupun Anda mau nyekolahkan anak, hati-hati. Kalau di situ sudah ada pertanyaan Allah di mana di atas langit, cabut anakmu dari situ. Harus kalau pengen selamat. Gimana di atas langit? Ini adalah masalah akidah. Kelihatannya sepele pertanyaan itu, tapi rentetannya kemana itu? Ada di ujung sana ada pembahasan akidah yang sangat detail. Kalau di sekolah anak-anak kita itu ternyata sudah ragu dengan Sayyidina Abu Bakar, biarpun belum mencaci. Sayyidina Abu Bakar gimana? Sudah cabut sudah. Karena di ujungnya sana adalah pencacian itu nanti. Jadi kelompok-kelompok itu tidak akan terang-terangan biasanya awal-awal masih. Sayyidina Abu Bakar Siddiq gimana pendapatmu? Oh, Sayyidina Abu Bakar kok pakai mikir? Ngapain pakai mikir? Oh, orang besar, orang mulia setelah Nabi SAW. Sayyidina Umar bagaimana? Oh, Siti Aisyah bagaimana? Pilihan Nabi SAW. Sayyidah Hafsah gimana? Nah, harus begitu. Kalau masih ragu, hati-hati. Cabut anak kita dari sekolah tersebut. Lihat, karena sebentar lagi kita anak-anak kita ada yang tamat SD, tamat SMP, tamat SMA. Kemana anak kita akan kita sekolahkan? Dan awas, anakmu mahal. Anakmu itu mahal, jangan sampai anakmu nanti menuntut. Ya Allah, aku telah disekolahkan bapak ibuku ke sini nih loh. Sehingga aku mencaci maki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Aku mencaci maki para ulama-ulama. Aku dikit-dikit mengatakan syirik. Gara-gara bapak ibuku ini, jangan dimasukin neraka sendiri saya. Kita yang benar akidahnya masuk neraka juga. Harapan kita musirna. Maka tidak ada lagi di saat itu penyesalan. Tidak berguna lagi penyesalan saat itu. Saat ini ayo kita tata. Anak-anak kita. Awas hati-hati. Dan sekarang ramai di sana sini masalah akidah-akidah. Memang begitu pergolak. Namanya dalam hidup di dunia seperti itu ada tantangan. Pada zaman-zaman terdahulu selalu ada akidah sesat menyesatkan. Zaman Sayyidina Imam Ali ada Khawarij. Nah, Khawarij itu berkembang sampai hari ini. Punya kaidah mudah mengkafirkan orang lain. Siap membaca Al-Quran menangis derai air mata. Dan mereka sedang membantai umat Islam. Hadis Muslim. Akan tapi kalau ada orang kafir, dia mintanya kepada Allah saja. Tidak berani bantai sendiri. Ini cirinya Khawarij, paling senang dengan orang Islam. Khawarij orang ngaku Islam, tapi sedang bantai orang Islam. Termasuk yang membunuh Imam Ali, ahli surga Imam Ali. Yang membunuh Imam Ali yang dikatakan sebagai minal asyrah al-mubasyari dan bil jannati, orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Yang membunuh Imam Ali adalah orang yang membaca Al-Qurannya bagus. Bahkan sebagian mengatakan dalam riwayat, orang yang membunuh Imam Ali, sholat di belakangnya Imam Ali. Dengan derai air mata setelah membaca Al-Quran. Jenggotnya masih basah, ternyata di sampingnya tombak, Imam Ali keluar di tombak. Ayo. Pakai Al-Quran membunuh Imam Ali. Karena apa? Salah aliran itu. Salah ini. Nah, ini muncul sekarang ini. Wow, kalkunya negara Islam, tapi main bantai itu. Apa itu semuanya? Dan itu ada silsilahnya, sambungnya, buku pedomannya siapa. Itu berangkat, namanya orang menanamkan kebencian itu bertahap. Sesaat mengkafirkan sedikit. Ini syirik. Bid'ah dulu. Syirik.
Oh, ini udah gitu, perlahan-lahan ini. Ini hati-hati dengan kelompok semacam itu, wahai ahli iman. Alhamdulillah, kita ini punya akidah dari masa ke masa. Ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati yang menjadikan Islam tersebar di penjuru Indonesia. Kalau Islam itu dibawa oleh orang-orang kayak begitu, nggak akan masuk di Indonesia. Bagaimana seorang juru dakwah yang datang dari negeri Yaman, Hadramut, kemudian pergi ke Gujarat, India dengan budaya yang beda. Sampai di India pun menjadi orang-orang besar di sana dan menikah dengan pembesar-besar di sana, termasuk di antara anak raja. Kemudian hijrah lagi, lihat, ke Indonesia, lihat. Sebagai orang baru datang ke negeri kita, lihat, nggak pakai senjata, akan tapi dengan akhlak yang mulia sampai menyebarkan Islam ke Indonesia ini, lihat, nggak pakai pengkafiran itu, lihat. Sehingga mbah-mbah kita kenal asyhadu alla ilallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akan dirubah, nggak bisa, jangan dirubah, ini loh yang benar ini. Orang dahulu memasukkan orang kafir ke Islam, sekarang orang Islam mengeluarkan orang Islam dari Islam. Ini aneh zaman sekarang ini. Dan sekarang harus ada ketegasan ini. Banyak sekolah-sekolah dibangun. Banyak sekolah-sekolah dibangun, ternyata di dalamnya adalah menghantarkan anak-anak kita kepada kekafiran. Kekafiran yang pelan, halus tadi. Baik, ayo kita kembali kepada akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Akan tapi ingat dengan 5 identitas yang pernah kami sampaikan. Orang yang benar adalah seorang muslim. Di samping muslim, dia harus berani mengatakan dirinya ahli sunnati wal jamaati. Yang tidak mengambil ahli sunnah wal jamaah, awas. Kalau tidak sesat, mereka juga keluar dari iman. Ada yang tidak keluar dari iman tapi sesat, seperti Mu'tazilah. Orang harus Islam ahli sunnati wal jamaati. Ahli sunnah wal jamaah tidak cukup. Sebab ada orang sekarang ahli sunnah wal jamaah palsu. Dikit-dikit mengkafirkan orang ahli sunnah. Seolah-olah dia mau manhaj siapa dia? Ada manhaj salafi, manhaj ahli sunnah, manhaj ini. Ini adalah bohong. Manhaj siapa yang kau ambil? Manhajnya ulama-ulama ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Ulama-ulama kita yang punya manhaj, Imam Syafi'i punya manhajnya. Memang Imam Syafi'i datang sebelum Abul Hasan Asy'ari, tapi manhajnya Imam Syafi'i tidak beda dengan Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi yang punya manhaj adalah imam kita, imam madhab. Manhaj dalam istinbat hukum, memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ada orang akhir zaman pakai manhaj. Kita perlu kembali kepada salaf. Manhaj salaf, apa yang kau ketahui tentang manhaj? Manhaj siapa yang kau sebarkan? Itu adalah manhaj ulama-ulama dari madzhabul arba'ati yang dirubah. Kemudian diaku seolah-olah manhajnya. Untuk memahami Al-Quran, ayat sifat, manhaj siapa yang kau pakai? Yang mengaku dirinya adalah salaf misalnya. Manhaj siapa itu? Salafun salih, itu para a'immah madzhabul arba'ah adalah salaf. Dan mereka membuat rumusan-rumusan, kaidah-kaidah di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita harus zaman tegas saat ini. Kita tidak ingin ada orang terjerumus. Ada seorang bapak ibu khusyuk, setiap malam bapaknya berzikir, siang harinya kumpul dengan majelis ilmu, sesaat kumpulan dengan majelis yasin, majelis waqiah, majelis ini, dikit-dikit ketemu anaknya bapak bid'ah masuk neraka. Enak bener nih. Ini musibah. Membatasi amalan-amalan yang dibuka oleh Nabi SAW. Alasannya bid'ah, sesat dan menyesatkan. Diskusikan kepada para ulama. Konflik zaman sekarang semakin rancuh di saat kalimat-kalimat seperti itu dipakai oleh orang-orang yang awam. Orang awam sudah berani membid'ahkan. Baik. Nah ini hal-hal yang semacam ini. Anak-anak kita, anak-anak sekolah kita di mana? Belajar kita dengan siapa? Harus kita perhatikan. Jangan sampai kita membiarkan anak-anak kita terjerumus. Pilihan sekolah yang tepat. Harus tahu akidah. Ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, harus kenal dengan mazhab Asy'ari. Makanya kalau ada buku yang mengatakan siapapun dimanapun tempatnya dan penulisnya siapapun, kalau ada yang mengatakan Asy'ari adalah sesat menyesatkan, dibakar buku itu, lihat. Ulang manhaj semuanya ini, termasuk Imam Nawawi yang dibaca bukunya di mana-mana, beliau Asy'ari. Bagaimana ke ulama Asy'ariyah dikatakan sesat? Lihat. Coba buku yang katanya punya manhaj hebat, katanya adalah membebaskan kesyirikan kafiran, lah kok Asy'ari dikeluarkan dari manhaj yang benar. Itu langsung jadi bakar buku itu karena buku fitnah itu. Lihat dimanapun berada, mahalnya kayak apa. Sebab kalau Anda menyimpan di rumah Anda mati belum sempat pesan kepada anak Anda baca, Anda masuk neraka bersama anak Anda. Harus tegas dalam hal ini. Awas buku-buku yang berani mengatakan Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah keluar dari akidah yang ahli sunnah wal jamaah. Asy'ariyah keluar dari kebenaran, maka langsung saja dirobek buku itu dan dibakar. Awas. Ini ada tersebar. Mengatasnamakan manhaj sahabat Nabi SAW. Mengatasnamakan manhaj salaf.
Ini kok ada agama kayak begitu? Sementara kalau sudah menyebut Asy'ariyah itu siapa yang enggak kebawa? Kalau kita menyebut ulama Asy'ariyah dari masa ke masa, bingung kita mengeluarkan dari Asy'ariyah. Imam Nawawi yang Riyadhus Shalihin dibaca oleh mereka juga yang katanya mengkafirkan orang lain. Itu juga baca Riyadhus Shalihin. Siapa Imam Nawawi rahimahullah ta'ala? Imam Nawawi adalah orang Asy'ariyul madhab dan bahkan Asy'ariyul aqidati, Syafi'ul madhabi, Syafi'ul madhab. Bahkan Amirul Mukminina fil Hadithi Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah Asy'ari. Siapa lagi ayo? Orang-orang besar, sebut nama orang-orang besar. Mereka juga Asy'ari. Lah kok dikeluarkan? Artinya membuat fitnah. Makanya buku yang mengatakan Asy'ari adalah keluar dari akidah yang benar, itu buku fitnah. Karena apa? Akan menghancurkan umat ini. Karena umat ini semuanya adalah Asy'ari rata-rata. Asy'ari. Coba kalau kita pergi ke Maroko Asy'ari, ke Mesir Asy'ari, Azhar Syarif Asy'ari. Sebelum kemasukan virus-virus Asy'ari. Bahkan salah satu imam besar Syekhul Azhar pada masa yang lalu menjadi besar adalah Syekhul Islam siapa? Imam Al-Baijuri. Yang dia punya syarah akidah Asy'ari dengan panjang lebar. Jauharatul Tauhid syarahnya itu lihat. Imam Al-Baijuri. Siapa beliau? Adalah Asy'ari. Ayo mau diingkari kayak begini. Asy'ar besar dunia, ulama dunia Asy'ar. Keluar ulama-ulama besar dunia dari Azharus Syarif, dari Al-Azhar. Syekhul Islamnya adalah Asy'ari. Lah kok mau ditolak? Aneh ini, muncul universitas baru di luar Mesir. Dikit-dikit mengatakan kafir, itu akan mengatakan lebih hebat. Enggak ada itu. Hati-hati. Jadi Asy'ariyul madhabi itu dari mana? Asy'ariyul aqidati. Ini ada, kalau ada buku yang mengatakan Asy'ariyah itu adalah keluar dari benar, langsung buku itu dibakar karena tidak akan berguna. Kita tinggal di perpustakaan, kita pun takut dibaca cucu kita. Dipikir cucu kita ini bacaan mbahku. Sementara cucu Anda sangat fanatik dengan Anda. Oh, bacaan mbahku dibaca. Akhirnya cucu Anda sesat. Bakar buku itu sudah. Hati-hati. Semoga semuanya bisa umroh. Amin. Tapi kalau dikasih buku-buku yang aneh-aneh, tidak usah dibawa, berat-berati saja. Bawa Qur'annya saja, lihat. Karena ada buku tiba-tiba dibaca, loh ini kok salah akidah saya, ini kafir, ini enggak benar lah, ini rugi. Kalau bawa Qur'annya saja dikasih hadiah Qur'an. Dan ini kalimat kebenarannya harus kami sampaikan. Karena insya Allah ini ahli umroh semua dan ahli haji. Bawa kurma saja sudah, tidak usah bawa buku yang aneh-aneh. Lihat. Kalau tidak disampaikan begini, sebab kadang-kadang orang awam itu sangat Masya Allah fanatik dengan Mekah. Memang harus fanatik dengan Mekah, tempat dipikir ini buku barokah dari Mekah, disimpan, dibaca. Enggak pernah baca buku kecuali setelah umroh. Bukunya ngaco, ayo. Rugi sudah bawa, itu setengah kilo itu. Sementara jatah Anda hanya 10 kilo. Bawa buku yang merusak. Kan tambah ada karu-karuan, mau merusak rumah kita. Ada kaset-kaset dikasih. Enggak ada perlunya. Karena kita perlu manhaj. Yang benar, akidah yang benar, lihat, supaya kita bisa ini mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita akan sia-sia, enggak akan dapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di mana tadi? Cukup insyaallah. InsyaAllah, baik pertemuan yang akan datang kita akan bicarakan babul jam'i bainal khaufi wa raja, bagaimana mengumpulkan antara rasa takut kepada Allah dan juga harapan kepada Allah, keseimbangan. Seperti dikatakan, seperti dua sayap menuju kepada ridha Allah. Di sisi lain kita harus bangun rasa takut, di sisi lain bangun harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga iman kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah ahsanal jaza, syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memberikan kepada kita semua keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang, satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Syekhul Kiram, Buya Yahya yang saya hormati. Saya ingin menanyakan masalah akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Yang saya pertanyakan dalam hadis
dalam hadis yang artinya bahwa Allah ridho, Allah itu ridho kepada anak dan Allah murka pada anak yang durhaka. Ridullah fi ridul walidain, suhutullah fi suhutul walidain. Yang saya pertanyakan adalah kalimat Allah murka, di sisi lain Allah murka, di sisi lain Allah ridho. Seakan-akan ini adalah sifatnya berubah-ubah, sedangkan dalam akidah-akidah Asy'ariyah Maturidiyah dalam sifat mukhalafatul lil hawadis, ya, mukhalafatu fitat, mukhalafah fi sifat dan mukhalafah fi af'al. Berarti masuk pada mukhalafatul fi sifat. Lah, bagaimana memukhalafahkan bahwa Allah itu murka, Allah itu senang, dan makhluk pun, hawadis pun bisa dikatakan Allah itu hamba juga bisa murka dan hamba bisa ridho. Bagaimana memukhalafahkannya? Mungkin ini saja yang saya tanyakan. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biaya yang terhormat, saya mau tanya. Maaf, mungkin kalau saya tanya agak unik. Saya mau tanya, kalau kita orang Cirebon kan kalau meninggal tuh suka kata kita orang Cirebon sedang aja ya, lalu diri keluarga dibantu Allah. Ada lagi orang meninggal nggak tahu keluarganya, tahu-tahu istrinya mau bangun sholat tahajud jam 3 udah nggak ada nyawanya. Jadi kira-kira bagus mana orang yang diriung keluarga sama yang nggak diriung keluarga meninggal itu. Sudah segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang meninggal itu maksudnya. Baik, insyaallah. Silakan. Satu lagi Umi mau nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya kemarin sempat baca satu tulisan gitu ya, yang ditulis oleh orang yang senang membid'ahkan, yang mungkin ya memang akidah mereka salah dan akidah kita adalah benar. Dan sebenarnya tradisi-tradisi yang kita lakukan juga adalah suatu yang perkara yang baik, akan tetapi terkadang memang ada beberapa orang di antara kita yang menjadikan kita itu menjadi bahan ejekan bagi mereka. Sehingga ada tulisan bahwa sekarang ini Al-Quran dijadikan nyanyian, sholawatan jadi dangdutan, sehingga dan majelis jadi lawakan gitu ya. Jadi, dan memang kalau kita lihat di beberapa majelis kadang ya di dalam baca sholawat Nabi, mohon maaf kadang mengambil lagu-lagu yang tidak pantas dan sebagainya Bu ya. Mungkin batasan-batasan supaya tidak sampai kita sendiri memang dijadikan bahan olokan oleh mereka tuh seperti apa Bu ya. Dan juga menyampaikan pesan, ada ada yang pesan Bu ya, jamaah hari Ahad, bahwa yang di belakang-belakang tuh kadang pengen tanya Bu ya, tapi mic-nya nggak pernah sampai. Mungkin bagi tim mungkin ada yang pergi ke belakang di situ untuk mungkin misalnya membagikan kepada yang di bagian belakang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah yang ada di dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyatil maturidiyati, di saat kita menemukan ayat yang ada hubungannya dengan Allah, yang sebagian menyebut dengan ayat-ayat sifat, maka di situ ada manhaj, ada dua manhaj. Manhaj yang pertama adalah manhajut tafwid, kita serahkan urusan ini kepada Allah. Tidak usah dijelaskan dengan penjelasan sesuai dengan akal kita yang hanya bisa memahami tentang yang bisa dipahami oleh indera kita. Jadi serahkan urusan itu kepada Allah. Yang kedua adalah manhaj ta'wil, yaitu memberi makna dengan hujjah lain yang pasti agar orang keluar daripada syubhah, daripada menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi ini dua manhaj ini. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang dua manhaj ini. Nah, yang pertama adalah manhaj tafwid. Yaquluna amanna. Sudah aku serahkan kepada Allah. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya illallah, sebagian berkata warasikhuna fil ilmi. Nah ini. Jadi ada tafwid, ada takwil.
Yang takwil ini hanya untuk ahli ilmu saja, bukan setiap orang bisa menakwili. Dimulai dari yang namanya misalnya tangan. Sehingga semua orang tahu namanya tangan adalah jarihah, ini tangan yang bisa untuk mengambil dan sebagainya. Di saat tangan dinisbatkan kepada Allah, ada dua cara. Sudahlah, jangan kau bahas, sudahlah. Selagi Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang tangan, atau tentang mata, sudahlah, serahkan kepada Allah. Jangan masuk dalam, jangan didiskusikan lagi, jangan dibahas. Nah, sekarang mau dibahas panjang lebar. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sudahlah. Ini berkenaan dengan Allah. Dan semua orang tahu arsy makhluk Allah. Dan Allah adalah Allah. Kemudian istawa adalah juga orang tahu. Sudah, jangan dibahas, sudah. Ini namanya tauhid. Urusan ini serahkan kepada Allah. Wa may ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini kemudian mengarah kepada takwil. Yang tahu takwilnya hanya Allah warasihuna fil ilmi. Ini masalah apa? Masalah tahfidz. Kalau tahfidz wa may ya'lamu ta'wilahu illallah, itu berhenti wakaf. Ini dari dua bacaan menghasilkan dua pendapat yang ada dalam Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang illallah berhenti di sini, wakaf di sini para qurra. Kalau wakaf di sini yang tahu takwilnya hanya Allah, maka tidak boleh kita menakwilinya. Maka ini manhaj tahfidz. Tapi bagi yang mengatakan bacaannya ini ada lanjutan ini illallah warasihuna fil ilmi, maka yang tahu maksud daripada itu semua adalah Allah dan sebagian orang yang kuat dalam ilmunya. Ini manhaj takwil. Jadi dari ayat ini menunjukkan manhaj kita ahli sunnati wal jamaati tafwid dan takwil. Yang tafwid dari ahli sunnah mengatakan ahli sunnah wal jamaah syariah illallah, berhenti, wakaf. Illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Selagi yang tidak tahu Allah, kenapa ente ngurus? Kenapa ente ribut? Nah gitu loh. Karena kau ikut manhaj tafwid, serahkan pada Allah. Dengan bahasa nusbitu ma azbatahullah, kami akan tetapkan apa yang Allah tetapkan. Tetapkan sudah, jangan dibahas. Sampai Allah di atas ars makhluk paling gede, kemudian Allah. Lah ini kan keluar daripada tafwid. Tafwid itu sudah wallahu a'lam bishawab. Datang orang kepada Imam Malik rahimahullah taala bertanya tentang istiwa. Istiwa semua orang tahu istiwa maklum. Wal kaif haru ma'qul wa anhu marfu'. Caranya itu gimana? Jangan tahu. Jangan pengen tahu. Kalau dikatakan istiwa itu jelas orang istiwa. Kalau manusia begini. Kalau seorang raja berkuasa, istiwa. Tapi di saat dihubungkan dengan Allah, lihat. Wal kaif ini. Kaifnya ghairu ma'qul. Wa anhu marfu. Nggak ada ini. Jangan dipikirin. Sampai Imam Malik katakan, keluarkan orang ini. Yang bertanya tentang apa itu istiwa. Maka itu adalah ahli bid'ah. Makanya suka mengatakan Allah di mana begitu. Adapun hadis jariyah Imam Muslim dijelaskan para ulama, ada 3 hadis berkenaan tentang hadis jariyah. Baik, ini manhaj tafwid, serahkan urusan ini kepada Allah, jangan bahas. Yang kedua takwil. Dan takwil itu apa? Takwil itu adalah dengan hujah yang lain. Kalau dikatakan istiwa, agar orang keluar daripada subhah ini, maka keluarkan istawa itu adalah Allah berkuasa, Allah mengurusi, Allah macam-macam. Jadi kalau Allah berkuasa dengan hujah yang lainnya. Contoh lagi masalah tangan juga. Kuasa Allah, pertolongan Allah, tangan. Dan permasalahan besar mereka mengingkari yang namanya majaz. Sehingga mengingkari takwil dan seterusnya. Sementara takwil itu sudah umum, ada. Di kalangan orang berbahasa Arab, takwil. Makanya manhaj kita di dalam memahami Al-Quran harus patuh dengan manhajnya orang yang mengerti bahasa Arab. Sehingga di dalam bahasa Arab itu yang paling indah, di dalam bahasa Arab istilah majazat fil Quran. Majaz. Tapi mereka mengingkari majaz, sehingga mengingkari takwil, sehingga seolah-olah harus mengatakan, kalau sudah, sampai ada mengatakan Allah ghadib. Allah punya sifat namanya pemarah. Ini kan kurang ajar benar. Hah? Allah nasi, Allah pelupa. Ini kan kurang ajar nih, gara-gara disebutkan dalam Al-Quran. Dan ini ditulis oleh mereka, sehingga diantemi oleh ulama mereka sendiri. Karena dalam Al-Quran disebutkan Allah melupakan kalian. Sehingga Allah punya sifat nasi, lupa. Dulu kurang ajar benar, Allah pelupa. Sementara maksudnya Allah melupakan, Allah membiarkan, tidak akan mengurusi, nanti di akhirat tidak akan dikasih pahala, tidak kasih ini. Ini takwil. Ya termasuk masalah murka Allah. Kalau ingin ikut manhaj tauhid, serahkan kepada Allah. Allah murka. Tapi bagi orang yang mengerti takwil yang benar, murka Allah apa? Allah ciptakan neraka itu loh. Kalau dimasukkan ke neraka, Allah akan murka. Allah akan kirimkan hukuman. Jangan digambarkan murka Allah seperti murkanya manusia. Itu tajsim murka. Kalau saya murka, marah kan? Oh, lihat anak-anak yang pernah lihat Buya marah gimana? Nah, kan? Oh, manusia. Nah, itu. Lalu kebayang Allah begitu. Nah, ini tajsim. Tapi kalau Anda tidak mampu, karena memang bukan urusanmu ini, serahkan kepada Allah. Allah murka. Dan murka Allah apa?
akan ditampakkan dalam siksanya. Allah ciptakan neraka untuk siapa? Hamba-hamba yang dirmurkai. Maka yang durhaka pada orang tuanya itu bukan lihat Allah murka. Wow, merah wajahnya gitu. Innalillah. Murka Allah itu artinya apa? Allah akan janjikan hukuman kepadamu nanti di akhirat. Di neraka. Dan tidak akan melihat Allah. Ahli neraka, ahli surga saja tidak semuanya melihat. Jangan digambarkan Allah murka. Oh, Allah ghadab. Apa itu? Itu kan sering nonton film yang ada dewa-dewinya, itu dewanya marah dan sebagainya. Ini adalah, jadi ada manhaj tauhid, serahkan urusan ini kepada Allah. Ridha Allah adalah karunia Allah, kasih sayang Allah, ya. Allah periayah Allah, pengayuman Allah, ridha Allah. Dan murka Allah adalah Allah akan memberikan hukuman kepadanya. Selesai. Dan ini adalah takwil. Baik, ada sebagian memaksakan diri, ada. Kita mendapatkan satu buku tentang sifat-sifat Allah. Unik, sampai Allah punya sifat an-nasi, pelupa. Al-Ghadib, pemarah. Duh, ini ada bukunya ini. Kita masih ada bukunya, dan dicetak di sana tuh. Di tempat yang biasanya umroh dan haji sana itu. Dicetak dan disebar banyak. Innalillahi. Ini tatsim yang sesungguhnya. Akhirnya kurang ajar kepada Allah Subhanahu. Jadi tidak mau menakwili, akhirnya terjerumus, tersesat. Lihat. Ini adalah manhajnya ya. Manhaj ta'wid serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manhajnya Asy'ariyah wal Maturidiyah. At-tauhid. Kemudian ta'wil serahkan urusan ini kepada Allah. Ta'wil itu dari masa ke masa ada. Dari zaman sahabat Nabi sudah ada ta'wil itu. Jangan mengatakan ta'wil tidak ada. Sayyidina Abdul bin Abbas punya ta'wil. Hadis Nabi penuh banyak ditakwili. Misalnya Hajar Aswad yaminullah yusafih biha ibadahu. Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah. Dengan inilah Allah menjabat hamba-hambanya. Oh, ini ya tangan Allah gitu. Kurang ajar ini. Oh, tangan Allah hitam. Wah, syirik. Karena tidak mau takwil. Tidak mau takwil maksudnya. Tidak mau menakwili, akhirnya terjerumus. Takwil adalah hak, ada di dalam Al-Quran tadi. Wa may ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil sunnati wal jamaati asy'ariyati. Dan mereka itu tidak tahu ikut yang mana itu. Nutsbitu ma athbata Allah, sehingga mereka punya taksim akidah dengan salat. Akidah. Masalah tauhid rububiyah, uluhiyah, yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Maksudnya apa? Yang berbeda masalah asma wa sifat dengan kami, maka kafir. Naudzubillah. Nah, ini adalah taksim sulati yang didatang oleh mereka adalah untuk mengkafirkan sebagian kaum muslimin, maka tidak ada pembagian tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu adalah didatangkan oleh orang untuk mengkafirkan umat Islam di saat berbicara tentang ayatus sifah. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Ibu yang bertanya tentang orang meninggal. Orang meninggal husnul khotimah. Ada orang bangun tidur tiba-tiba bangun sudah wafat. Insya Allah husnul khotimah. Cuman begini Ibu, di saat kita melihat orang meninggal itu kewajiban bagi kita. Tugas kita adalah untuk membimbing dia, untuk kita talqin dengan menyebut nama Allah, Allah, Allah. Mana yang lebih bagus? Tidak ada perbedaan di sini. Sesaat orang mati tiba-tiba dicabut oleh Allah dalam keadaan tidur. Tadi waktu tidur dia berzikir kepada Allah. Apalagi punya kebiasaan tahajud, Masya Allah. Dia langsung diambil oleh Allah dalam keadaan tidur, dan tidur yang sudah niat mau tahajud. Sudah mati husnul khotimah. Jadi nggak ada beda Bu. Tidak boleh jadi penyesalan. Aku tidak bisa nunggui, atau aku bisa nunggui, sama saja. Yang penting adalah mati husnul khotimah, ahli ibadah. Makanya dalam keadaan tidur punya wudu. Tertidurlah dalam tertidur yang baik. Ada tertidur, ketiduran lagi nonton sinetron. Musibah ini. Lagi dengar musik pengantar tidur. Geleng-gelengnya berhenti, nggak bisa geleng-geleng lagi. Apa itu? Maka baca Al-Quran, zikir, paling tidak mengambil air wudhu, lihat subhanallah, Allah, 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 tertidur. Kalau ternyata nanti bangun lagi, sepanjang dia tidur dinilai sebagai orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia bangun lagi, Masya Allah. Kalau dia mati, mati dalam keadaan husnul khatimah. Baik. Kemudian, lah ini, mohon maaf, ada sebagian orang membid'ahkan kita ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Cuman kadang memang kesalahan di kita ini, tidak mau belajar. Mulai dari maulid Nabi kita suka membawa hadis palsu. Ini kita ini bermasalah juga. Makanya kita harus kritik ke dalam. Membawa hadis Nabi kita masalah maulid Nabi, man adha maulidi wajabat syafaati, hadis palsu sering diangkat di mimbar kadang oleh kita sendiri. Maulid Nabi tidak pakai hujah palsu. Maulid Nabi mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi adalah syiar Allah harus diagungkan, dan kita harus bergembira terus dengan Nabi. Ini adalah hujah secara umum. Kadang kita itu kepleset bawa riwayat-riwayat palsu. Satu.
Kadang kita tidak ngerti ilmu ngomong. Tawasul ini selama ini yang sering kita dengar, tawasul itu apa sih? Long tawasul kok nggak boleh? Ini biasanya Ustadz males nggak mau belajar. Tawasul itu kan seperti begini. Kalau kita mau ketemu Pak Presiden Sujah lewat anaknya, pakai perantara. Loh, tawasul bukan membuat perantara seperti itu salah, bukan begitu. Misalnya ada orang ketemu seorang kiai susah karena Pak kiainya sibuk dan sebagainya, nanti lewat perantara murid terdekatnya. Itu tawasul. Oh, bukan gitu. Ini loh yang mendefinisikan ustadznya malas belajar. Tawasul tidak begitu. Tawasul itu adalah dalam hadis Sayyidina Utsman bin Hunayf. Mintanya kepada Allah, ma inni atawajjah, mintanya kepada Allah membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah, itu tawasul. Karena salah mendefinisikan menjadikan kita itu dibid'ah-bid'ahkan, itu salahnya kita. Ada tasawuf yang ngaco, nggak mau sholat, dikit-dikit ketemu Allah, mau macam-macam aneh-aneh. Ketemu Nabi Muhammad langsung, tapi dia akhlaknya nggak benar, diingkari oleh orang-orang lain. Jadi memang sebagian kita ini memang melanggar. Ada tasawuf sempalan, tasawuf palsu yang aneh-aneh. Itu yang merusak kita. Akidah kita benar, manhaj kita benar. Maka dengan ilmu, apa sih tawasul? Tahlil itu apa sih? Ada sebagian orang mendefinisikan tahlil hanya sederhana. Orang tahlilan kok nggak boleh tuh gimana sih maksudnya? Orang nggak ketemu tahlilan mengucapkan la ilaha illallah. Bukan itu yang dimaksud tahlil, itu ada definisinya. Sehingga kita harus mendefinisikan tahlil yang dilakukan ahli tahlil dengan benar. Agar dipahami oleh mereka dengan benar. Bukan mengucapkan la ilaha illallah saja. Tahlil itu dalam bahasan besar. Maknanya ihda'us thawab, menghadiahkan pahala untuk orang meninggal dunia. Boleh atau tidak. Kemudian berkumpul orang makan. Boleh atau tidak. 3 hari 7 hari itu gimana hukumnya. Jadi bukan sekedar. Karena nggak ngaji ya. Tahlilan kok nggak boleh. Itu provokasi, fitnah juga itu. Terus amalan-amalan yang aneh. Wah ini amalan-amalan yang aneh ini ya. Sehingga kita sering juga masuk amalan yang salah sehingga ini menjadi senjata bagi mereka untuk menghancurkan kita. Khususnya yang masuk dalam dunia tasawuf. Imam Ghazali paling marah dengan dunia tasawuf di saat ketemu tasawuf tafsir nyeleweng itu. Tahu Imam Ghazali betul sampai zanadiqatul mutasawwifati. Para zindik-zindiknya ahli tasawuf. Tasawuf itu lihat orang yang paling tegas dengan syariat, paling dekat dengan syariat seorang sufi itu lihat. Lihat tasawuf Imam Haddad rahimahullah taala. Hebat. Enggak ada ngajari aneh-aneh. Sampai Imam Haddad pun menjauhkan kita untuk baca kitab-kitab aneh seperti karangannya Al-Jili, karangannya siapa itu ada. Jadi kalau ada buku-buku tasawuf yang membahayakan, Imam Haddad mengatakan jangan dibaca itu. Karena dia ditulis dalam keadaan dia tenggelam lautan cinta, maka tidak bisa nalarnya orang biasa membaca itu. Jangan dibaca. Khusnudan iya, tapi tidak disebarkan. Sekarang juga aneh. Sebab ada ahli tasawuf masuk ke Madinah langsung aku ngobrol dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Imam Haddad, Imam Kusyairi dalam risalah Kusyairiyahnya. Maka tasawuf itu ada manhajnya. Manhaj tasawuf adalah harus dibangun di atas syariat yang benar. Nah, sekarang ini permasalahannya juga guru tasawuf sendiri, kata Dr. Muhammad Sa'id Rahmatul Al-Wuti. Syekhut Thariqah itu jadi murid saja nggak pantas gara-gara bapaknya meninggal, itu langsung dia nengkreng pakai sorban. Allah. Seorang guru tasawuf ini hendaknya dia sangat dekat dengan syariat. Ayakuna aliman bi furu'i syariati. Sahihal aqidati. Ini seorang guru Syekhut Thariqah. Lah ini Thariqah warisan, ini musibah. Lah ini yang menjadikan bencana bagi ahli tasawuf. Sehingga menjadi musuh banyak muncul-muncul tasawuf. Tasawuf adalah hak. Tasawuf adalah benar. Nah ini yang ditanya ke Umi tadi, bahwasanya ada di antara amalan-amalan kita ini yang memang ternyata menjadi senjata makan tuan. Kita punya amalan aneh-aneh. Mendatangkan hujah-hujah palsu untuk membela ini. Masalah tawasul kita punya rincian. Tawasul itu ada dibagi dua, ada tawasul bid-du'a, ada doa bitawasul, harus dibedakan ini rinci. Kemudian tahlil sendiri terjadi ini masalahnya bukan masalah satu, ada masalah murakabah. Di antara masalah idda'us thawab, masalah 3 hari, kemudian masalah kumpul makan di rumahnya orang mayit, itu boleh enggak? Ini harus bahas rinci. Kemudian apalagi yang setelah ini dibahas? Masalah ayatus sifat ada manhaj sendiri. Masalah talqin ada hujah sendiri. Ternyata masuk bab khilaf. Apalagi? Jadi ada pembahasan ilmiah. Bukan hanya waktu ngeliwat saja katanya begini, sehingga hujahnya hujah katanya. Ini bermasalah ini. Menjadikan hantaman untuk akidah kita. Termasuklah ini kita sholawat itu, lihat sholawat itu dengan penuh kekhusyuan. Mohon kami himbau. Lah sholawat kok bahas syiarnya dangdut, ini kan problem ini. Kalau sholawat, baca sholawat yang khusyuk, dzikir. Mohon maaf, kita ingin menghindarkan. Memang ada penyanyi-penyanyi dangdut yang kemudian kembali ke jalan Allah banyak.
Bahkan di majelis kita itu ada yang hadir dari penyanyi tidak apa, kita doakan semoga besok tidak nyanyi lagi. Dan bingung dia. Ya, hadir ada kalau di acara di mana? Di televisi selalu dihadirkan. Nah, ya sudah kita doain semoga setelah ini tidak jadi penyanyi lagi. Nah ini. Kita doakan semuanya untuk kembali jalan yang benar. Akan tapi syiar fasik, syiar buka perut, syiar goyang pinggul, ini enggak benar lah kok dimasukkan ke sholawat. Lah ini kita yang merusak. Kayak kekurangan lagu saja. Baca lagu yang benar, Allahumma sholli ala Muhammad, yang enak. Dengan lagu-lagu yang indah. Jangan lagu kita, lah yang dipakai lagu yang terkenal, yang goyang pinggul itu misalnya. Akhirnya kata ibu-ibu yang mendengar, bagusan lagu goyang pinggulnya daripada sholawatnya Bu Haji ini. Karena suaranya Bu Haji sudah cempreng, nggak enak, waduh, tatonya suara yang dangdutan itu apa? Semoga penyanyi dangdut yang dengar suara ini jadi ahli surga semuanya. Sadar, Masya Allah menjadi pionir dalam dakwah, menjadi pemimpin dakwah, jangan khawatir Anda yang mendengar, tidak usah tersinggung. Karena saya cinta kepada Anda, wahai penyanyi dangdut, dimanapun Anda berada, Anda insya Allah jadi ahli surga dengan tobat kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mau ngamini penyanyi dangdut? Yang mendengar suara ini, kalau diamini Anda dapat bimbingan. Ini didoain orang banyak, amin. Suami Anda soleh, suami Anda muliakan Anda, anak-anak Anda soleh, hidup luar tangga, dicukupi keluarga. Selama ini Anda mencari duit dengan goyang pinggul, sekarang Anda diberi oleh Allah rizki yang halal. Mau atau tidak? Penyanyi dangdut nih. Karena kita membawa ini, insya Allah. Allah mengangkat siapapun bisa. Orang terjerumus dalam kubang kehinaan, bisa saja besok diangkat oleh Allah menjadi mulia. Asalkan Anda mau ngamini serius. Amin. Baik, itu saja. Jadi jangan pakai lagu wajar-wajar saja. Jangan Anda mengangkat syiarnya orang fasik. Apalagi dia pakai rekaman yang bagus, musik yang bagus, yang gini-gini. Wah, Anda pakai keteprang. Tidak usah pakai yang demikian itu ya. Kemudian masalah musik, hendaknya musik itu bukan syiarnya orang fasik. Pakai hadrah, rebana dan seterusnya. Itu adalah yang akan membangun kemuliaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah ada diskusi ilmiah memperkuat akidah Ahlussunnati wal Jamaah dari noda kesesatan nanti bersama Profesor Muhammad Baharun, kemudian dengan kami dan dengan Ustaz Muhammad Ridwan di Islamic Center tanggal 4 April. Apa itu? Sabtu besok. Ahad, Sabtu Pak Ahad. Sabtu ya, 4 April, Sabtu depan. Jam 8 sampai 11.30 insyaallah. Habib Muhammad Bahrun adalah pakar dalam urusan akidah juga. Beliau tinggal di Bandung. Beberapa kali kita ketemu dengan beliau. Baik, kemudian majelis-majelis yang lainnya mohon dihadiri. Majelis-majelis Al-Bahjah dengan Ustaz Ja'far di mana ini? Di Baitur Rahim Beber. Insyaallah. Jadi dengan Ustaz Ja'far pukul 20 di Masjid Baitur Rahman Beber. Kemudian jadwal kajian Umi Sabtu ke-1 dan ke-3 Ruang Madiyah Islamic Center. Ahad kedua dan keempat di pesantren Al-Bahjah, karena ahad ini ahad kelima tidak ada. Kamis keempat khusus remaja putri di Islamic Center sore setelah asar. Kemudian Sabtu kedua di Universitas Wilalodra Umi jam setelah asar juga. Baik, insyaallah. Ini saja acara-acara di televisi mohon disampaikan kepada yang lainnya di MNC, di TV 9, di MKTV, Radar TV, Cirebon TV, Batam TV dan seterusnya. Bisa diinformasikan kalau Anda kirim SMS, sampaikan ke yang lainnya, barangkali bisa mengikuti. Adapun radio, ada radioku, dan yang merilai radioku dimanapun Anda berada. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhallulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami ya Allah dengan pengampunanmu ya Allah. Muliakan kami dengan rahmat-Mu ya Rahman ya Rahim. Oh ya Ghaffar ya Ghafur. Ya Allah yang Maha Pengampun. Engkau Maha tahu tentang kami. Setiap saat kami melakukan kesalahan dan melakukan dosa ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, sungguh kalau kami melihat dosa-dosa kami malu untuk memohon ampun kepadamu. Teramat besar dan teramat banyak kesalahan kami. Hampir setiap saat kami melakukan dosa. Sesaat dengan mata kami, sesaat dengan lidah kami, sesaat dengan telinga kami ya Allah. Kami malu kalau di saat kami melihat dosa-dosa kami. Tapi setelah kami tahu Engkau Maha Pengampun ya Allah, maka kami menghadap kepadamu ya Allah dan memohon kepadamu, ampuni kami semua ya Allah.
Jangan kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini ya Allah, sebesar apapun dosa kami yang pernah kami lakukan, wahai Zat yang Maha Pengampun. Dan hentikan kami dari kehinaan-kehinaan itu ya Allah. Jaga mata kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah dari melihat yang haram, dan cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah. Dan mudahkan kami untuk mendapatkan yang halal ya Allah. Ya Allah, perut kami hindarkan dari yang haram ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu. Anggota tubuh kami ya Allah, jaga ya Allah. Dan mudahkan kami untuk melakukan ketaatan. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari kesesatan, jauhkan kami dari terjerumus dalam akidah-akidah yang tidak Kau ridhai. Tetapkan kami pada akidah yang Kau ridhai, ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati ya Allah. Dan ikutkan kami kepada manhaj ahli tasawuf yang sesungguhnya ya Allah. Dan jauhkan kami dari penyelewengan-penyelewengan tasawuf ya Allah. Jauhkan kami dari penyelewengan-penyelewengan akidah ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon di antara hamba-hamba-Mu, umat kekasih-Mu Nabi Muhammad yang peleset kepada akidah yang tidak Kau ridhai, kami mohon kembalikan mereka ya Allah dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika mereka terus terjerumus ya Allah. Siapapun dari mereka, kembalikan ke jalan yang Kau ridhai ya Allah. Dan siapapun yang dalam kebejatan, dalam ketersesatan, kembalikan ke jalan yang Kau ridhai. Dan berkailah semua yang ada di sini dan yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini. Semua ya Allah yang berurusan dengan tempat ini, yang di sawah-sawah sana ya Allah, yang di jalan-jalan sana ya Allah, berikan kepada mereka bimbingan dan petunjuk-Mu. Dan kedatangan mereka ke tempat ini jadikan keberkahan untuk keluarga mereka ya Allah. Yang datang niat mengaji atau menghantarkan saja, atau hanya sekedar lewat, atau jualan ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Kami tidak ingin kebaikan-Mu tidak sampai kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara hamba-hamba-Mu yang ada di sini atau yang mendengar suara ini, yang sakit hatinya karena kalimat-kalimat kami mohon angkat derajat mereka. Gantilah dengan kemuliaan ya Allah. Gantilah dengan kemuliaan ya Allah. Gantilah dengan kemuliaan ya Allah. Hibur dengan kebahagiaan ya Allah di dunia dan di akhirat. Kami mohon anak-anak kami, jaga mereka ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, jaga mereka ya Allah. Jauhkan mereka dari kesesatan ya Allah. Bimbing mereka ya Allah. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Dan wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Dengan anak yang soleh-solehah dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, berkahi ya Allah, dan mengangkat derajat semua yang berjuang di tempat ini. Berikan kepada mereka yang berjuang di tempat ini keikhlasan ya Allah. Keikhlasan Kau Maha tahu siapa mereka. Apakah yang berjuang dengan ilmu mereka, atau berjuang dengan harta mereka, atau berjuang dengan pikiran dan tenaga mereka, atau dengan penghujatan doa di tengah malam. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat, di diri dan keluarga mereka. Dan kami mohon ya Allah, banyak hal yang harus kami lakukan di sini ya Allah. Pembangunan ya Allah, membeludaknya siswa adalah Engkau yang mengirim, membeludaknya santri Engkau yang mengirim, dan kami yakin Engkau yang akan memberikan bantuan kepada kami ya Allah. Saat ini ya Allah, santri akan semakin banyak, tapi ya Allah, tempat ya Allah belum mencukupi, tapi kami yakin Engkau yang akan mencukupi ya Allah. Kirimkan ke tempat ini ahli surga-Mu yang bisa membantu tempat ini ya Allah. Kirimkan ahli surga-Mu ya Allah, ahli surga-Mu yang bisa membantu tempat ini ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Kirimkan orang-orang ikhlas yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang kepada mereka semua. Yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Ampuni kami semua. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.